episode 39. Halo, dengan siapa? Ucap Dimas menempelkan ponsel di telinganya. Halo Dokter Dimas, maaf mengganggu waktu Anda. Bisakah Anda sekarang ke rumah sakit? Ucap seseorang di seberang telepon. Oh baiklah, kalau begitu 20 menit lagi aku tiba di sana. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ucap Dimas mematikan telepon secara sepihak. Dimas, ada apa? Diva, sepertinya aku tidak bisa berlama-lama. Aku ada panggilan dari rumah sakit. Oh begitu. Baiklah, kau pergilah. Selesaikan tugasmu. Mami, Om Dimas mau kemana? Sayang, Om Dimas ada urusan. Ucap Diva mengelus rambut Abel. Tapi Mami, ucap Abel terpotong. Sayang, Om kan seorang dokter. Jadi Om harus mengerjakan tugas Om sekarang. Lain kali, Om akan kesini lagi menjenguk kalian. Ucap Dimas memegang kedua pipi Abel. Baiklah, Om hati-hati. Ucap Abel melambaikan tangannya. Iya sayang, ucap Dimas berlalu keluar dari rumah Diva. Sementara wajah Abel terlihat murung. Ia sedih karena harus berpisah dengan Dimas. Ia merasa sosok Dimas adalah sosok seorang Dedi di dalam hatinya. Abel, jangan sedih begitu, ucap Diva. Kasihan melihat Abel. Tidak, Mami. Abel tidak sedih. Ucap Abel terus paksa. Sudahlah, Abel. Om Dimas bilang dia akan kembali lagi menjenguk kita. Kau tidak perlu sedih seperti itu. Ucap Alfa malas. Abel memang sangat mudah dekat dengan seseorang. Apalagi itu laki-laki. Karena baginya, ada yang menempati posisi Dedi di hatinya. Dia mematahkan. Tidak seperti Alfa yang sangat ingin menemui Dedi mereka. Tetapi yang sebenarnya ia malah lebih sangat menginginkan untuk melihat wajah sang Dedi. Kakakmu benar sayang. Sekarang bagaimana jika kalian berdua bantu Mami membereskan rumah dan juga kita mendekorasi kamar kalian? Ucap Diva menghibur hati sang anak. Benarkah Mami? Kalau begitu ayo. Ucap Abel berlari. Abel, jangan lari-lari nanti jatuh. Ucap Diva menyusul Abel yang berlari menuju lorong depan. Biarkan saja Mami, dia kan anak kuat. Ucap Alfa berjalan santai. Diva pun memasukkan baju-bajunya ke dalam kamar. Begitu juga Abel dan Alfa, ia juga turut membantu sang Mami. Satu malam berlalu. Untuk pertama kalinya Abel dan Alfa tidur di rumah mereka. Pagi pukul 7.06. Abel, Alfa, bangun sayang. Ini sudah pagi. Mami akan mengajak kalian untuk mengunjungi makam Oma dan Opa. Ucap Diva membuka pintu kamar kedua anaknya. Terlihat Abel dan Alfa yang masih tertidur pulas. Perlahan Diva mengusap lembut pipi anaknya secara bergantian. Sayang, bangun dan mandi. Kita akan mengunjungi makam Opa dan Oma hari ini. Apa kalian tidak mau mendoakan Opa dan Oma? Ucap Diva lembut. Mami maaf, Abel baru bangun. Ucap Abel mengecek matanya sambil menguap. Tidak apa sayang. Ayo cepat mandi. Ucap Diva mengelus rambut Abel. Baiklah. Ucap Abel turun dari ranjang sambil berjalan sempoyongan. Sementara Alfa, bukannya bangun, ia malah menarik selimut sehingga menutupi seluruh tubuhnya. Alfa, sayang, kenapa kau tidak bangun? Ucap Diva menggelengkan kepalanya. Sebentar lagi, Mami, aku masih mengantuk. Ucap Alfa di dalam selimut. Baiklah, tetapi ingat, ketika Abel sudah selesai mandi, maka giliranmu yang mandi. Ucap Diva, kemudian berdiri dan keluar dari kamar anak-anaknya. Sementara itu di sisi lain. Dari mana saja kau Hazel? Ucap Tuan Beller yang duduk di kursi rodanya. Sudah 2 hari Hazel tidak pulang dan baru pagi itu ia menampakkan wajahnya di mansion. Tidak dari mana-mana, ucap Hazel ingin berlalu. Hazel, aku masih belum selesai bicara, bentak Tuan Beller. Kak, sudah biarkan aku yang bicara padanya, ucap Marisa memegang pundak Tuan Beller. Baiklah, ucap Tuan Beller memegang kepalanya yang terasa sedikit pusing. Marisa pun berjalan menuju kamar Hazel. Hazel, buka pintunya, ucap Marisa mengetuk pintu kamar Hazel.
Biarkan aku sendiri, Bibi, ucap Azil dingin. Azil, Bibi mohon, jangan terus begitu. Bibi minta waktu 5 menit saja, nak, ucap Marisa berusaha membujuk Azil agar ingin bicara dengannya. Masuklah, ucap Azil singkat. Marisa pun masuk ke kamar Azil. Ia mendapati Azil yang tengah duduk di tepi ranjang. Azil, cobalah untuk mengikhlaskan Diva dan anakmu. Kau harus bisa tegar. Ini sudah 4 tahun, Azil. Lihat papamu. Apa kau tidak kasihan melihatnya? Maaf, Bibi. Aku tidak bisa melupakan mereka. Aku mohon tolong jangan pernah berkata seperti itu lagi. Ucap Azil menatap Marisa dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Begini saja, Azil. Sekarang kau mandi, badan membawa alkohol. Setelah kau membersihkan dirimu, pergilah ke makam ibumu. Tenangkan dirimu di sana. Cobalah untuk mencurahkan isi hatimu di sana. Seketika Azil ingat sudah lama. Sejak 4 tahun, ia tidak pernah pergi ke makam ibunya. Ia begitu merasa bersalah. Bibi benar. Maafkan kelelahan aku, Bi. Kalau begitu aku mandi dulu. Ucap Azil berdiri lalu berjalan menuju kamar mandi. Baiklah, Bibi keluar dulu. Ucap Marisa kemudian keluar dari kamar Azil. Marisa pun berjalan ke ruang tengah menuju di mana Tuan Bella dan Sheila duduk di sana. Bagaimana, Ma? Mama ngomong apa ke Kak Azil? Ucap Sheila penasaran. Mama hanya menyuruhnya agar mengunjungi makam tantemu Sheila. Dia mau? Iya, dia mau. Marisa, aku rasa Azil itu butuh suasana ramai. Tidak terus-menerus sendiri dan menghindar dari orang-orang. Iya, Om benar sekali, ucap Sheila. Aku punya ide. Bagaimana jika hari Minggu nanti kita jalan-jalan keluarga? Ucap Marisa menatap Tuan Bella dan Sheila secara bergantian. Jalan-jalan keluarga? Kemana? Tanya Tuan Bella bingung. Iya, bukankah malam ini Minggu nanti adalah malam Valentine? Ucap Marisa tersenyum. Iya benar, kita akan ajak Kak Azil pergi ke taman hiburan. Di sana pasti suasananya sangat ramai. Ucap Sheila tersenyum bahagia. Aku setuju, ucap Tuan Bella. Deal, ucap Marisa. Oke, kita akan gunakan Reza untuk membujuknya. Ucap Sheila tersenyum jahil. Marisa dan Tuan Bella pun mengangguk setuju dengan ide Sheila tersebut. Di sisi lain, Mami, apakah makam Oma dan Opa jauh? Tanya Abel sambil masuk ke dalam mobil. Tidak terlalu sayang, ucap Diva fokus menyetir. Sudahlah Abel, jangan terlalu banyak bertanya, protes Alfa kesal. Kau salah, dengar ya, Pepatah mengatakan jika malu bertanya itu sesat di jalan. Ucap Abel begitu pintar. Iya, tetapi jika terlalu banyak bertanya, mulutmu itu akan menjadi seperti mulut ayam. Ucap Alfa mengalihkan pandangannya ke jendela mobil. Sama, jika kau terlalu galak dan suka memprotes orang lain, maka mulutmu akan menjadi seperti mulut bebek. Bahas Abel tidak terima. Tiba-tiba Diva memberhentikan mobilnya di depan sebuah toko bunga. Mami, kenapa kita berhenti? Tanya Alfa bingung. Sayang, tunggu di sini sebentar ya. Mami akan membeli bunga untuk Oma dan Opa. Ucap Diva turun dari mobil. Alfa dan Abel hanya mengangguk pelan. Di sisi lain, Papa, aku pergi dulu. Ucap Azil berjalan melewati ruang tengah. Azil tunggu, ucap Tuan Bella. Apa? Tanya Azil memberhentikan langkahnya. Jangan lupa bunga mawar untuk mamamu. Ucap Tuan Bella sambil menaruh cangkir tehnya ke meja. Iya, jawab Azil singkat kemudian keluar mansion. Abel, pegang ini, ucap Diva memberhentikan buket bunga berukuran kecil kepada Abel. Baiklah, Mami, ucap Abel mengambil bunga tersebut dan dari tangan Diva. Dan Alfa, kamu pegang ini ya sayang, ucap Diva memberhentikan bunga dengan ukuran yang sama dengan milik Abel. Baik, Mami, ucap Alfa mengambil buket tersebut dari tangan Diva. Diva pun kembali melakukan mobilnya menuju TPU. Tidak butuh waktu lama, mereka pun tiba di TPU. Mami, aku takut, ucap Abel turun dari mobil. Takut? Sayang, di sini tidak ada yang perlu ditakuti, ucap Diva memegang tangan Abel.
Dasar cengeng, ucap Alfa berjalan mendahului Diva dan Abel. Abel yang mendengar tingkah kakaknya hanya mendecak kesal. Beberapa langkah berjalan mereka pun akhirnya tiba di makam Adnan dan Sinta, kedua orang tua Diva. Sebelum meninggal, Adnan meminta jasadnya dikubur di samping kuburan Sinta karena selama hidupnya ia belum sempat meminta maaf kepada Sinta. Nah, kita sudah sampai, ucap Diva berdiri di depan dua makam. Yang satunya terlihat sudah lama dan banyak rumput, dan yang satu terlihat masih sangat baru. Mami, apakah ini makam Oma dan Opa? Tanya Abel mendekati makam Sinta. Iya sayang, ayo Abel, taruh buketnya di makam Oma ya, dan Alfa taruh buketnya di makam Opa, ucap Diva sambil bersimpuh di depan makam ibu dan ayahnya. Baiklah Mami, ucap Abel menuruti apa yang dikatakan maminya. Baik Mami, ucap Alfa juga menaruh buket yang dia pegang. Mami, kenapa makamnya banyak sekali rumput? Tanya Abel bingung. Iya Mami, kasihan Opa sama Oma, pasti gak nyaman tidurnya, ucap Alfa menatap kuburan Adnan dan Sinta. Alfa, Abel, maafin Mami ya, karena Mami belum sempat cari tukang rawat kuburan Oma dan Opa kalian, ucap Diva sedih. Hei, Mami tenang saja, jangan sedih, biarkan aku dan Abel yang mencabut semua rumput di makam Oma, ucap Alfa bersemangat. Baiklah sayang, Mami setuju. Mami bantu ya, setelah bersih, barulah kita mendoakan Oma dan Opa, ucap Diva tersenyum kepada Abel dan Alfa. Oke Mami, jawab Alfa dan Abel bersamaan. Baru saja ingin mencabut rumput, ponsel Diva pun berdering. Siapa ya? Gumam Diva sambil mengambil ponselnya dari tas. Sayang, kalian tunggu di sini ya, Mami angkat telepon dulu, ucap Diva berjalan sedikit menjauh dari sana. Baiklah Mami, jangan terlalu lama, ucap Abel. Diva pun menekankan tombol hijau di ponselnya. Halo Dimas, ada apa? Ucap Diva menempelkan langsung ponsel di telinganya. Sementara itu Abel dan Alfa sibuk mengobrol. Abel, Mami sedang menelpon. Bagaimana jika kita duluan saja yang mencabut rumput ini? Ajak Alfa kepada adiknya Abel. Kakak, kita tidak perlu mencabutnya. Lihat, di sana ada seorang laki yang juga mencabut rumput. Kurasa dia itu penjaga makam. Mengapa kita tidak memintanya untuk mencabut rumput di makamnya Oma dan Opa? Maka Mami akan membayarnya, ucap Abel menunjuk ke arah seorang lelaki tidak jauh dari sana. Kamu benar. Kalau begitu, ayo kita panggil dia, ucap Alfa menarik tangan Abel menuju laki-laki tersebut. Beberapa langkah kemudian mereka pun tiba tepat di belakang laki-laki tersebut. Permisi Paman, apakah kau penjaga kuburan? Tanya Alfa. Seketika lelaki itu berbalik dan menatap lekat pemilik suara yang menegurnya barusan. Sungguh tak disangka, lelaki tersebut menatap Alfa seperti melihat dirinya di masa kecil. Kakak, lihatlah, wajah penjaga kuburan ini mirip sekali denganmu, ucap Abel tertawa. Apa? Penjaga kuburan? Apa kalian pikir aku ini penjaga kuburan? Ucap Azel membautoti matanya. Ya, orang itu adalah Azel yang sedang mencabut rumput di makam mamanya. Ia tidak ingin membayar siapapun karena baginya itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada sang mama. Kakak, lihatlah matanya seperti matamu, ucap Abel lagi-lagi tertawa sambil menutup mulutnya. Abel, diamlah, ucap Alfa kesal. Paman, maaf jika kami salah. Abel, ayo pergi, ucap Alfa menarik tangan Abel. Baiklah, ucap Abel mengikuti Alfa. Tunggu, ucap Azel. Abel dan Alfa pun memberhentikan langkah kakinya. Ada apa Paman? Tanya Abel berbalik. Sementara Alfa hanya diam dan menatap Azel lekat. Kenapa kalian di sini? Ucap Azel menatap Abel dan Alfa bergantian. Kami kesini untuk menjenguk Opa dan Oma, ucap Abel ramah. Abel, udah ayo, Mami bilang jangan bicara dengan orang asing, ucap Alfa menarik tangan Abel. Tunggu, aku bukan orang asing. Apakah kalian mau berteman denganku? Tanya Azel yang merasa ada tarikan antara Alfa dan Abel. Berteman? Tanya Alfa. Iya, ucap
Azal tersenyum. Boleh saja, karena Mami tidak melarang kita untuk berteman dengan siapapun, sama seperti kita berteman dengan Om Dimas, ucap Abel dengan ramahnya. Dimas, ucap Azal menaikkan satu alisnya. Iya, dia seorang dokter hebat. Suatu saat aku ingin menjadi sepertinya, ucap Abel lagi. Azal terdiam. Ia merasa aneh, mengapa anak-anak ini kenal dengan Dimas dan mengambil wajah Abel mirip sekali dengan wajah Diva, dan mengambil wajah Alva mirip sekali dengannya. Di hatinya kini mulai merasa ada sesuatu yang membuatnya senang saat menatap kedua anak tersebut. Abel, sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Paman, kita sudah berteman, lain kali kita bertemu lagi, oke? Ucap Alva mulai melangkah pergi dari sana sambil menarik tangan Abel. Tapi kak, aku masih mau di sini, ucap Abel menahan tangan Alva. Abel, Mami akan mencari kita, ucap Alva kesal. Anak-anak yang manis, apakah paman boleh bertemu dengan ibumu? Boleh saja, jika paman mau, ucap Alva terus menarik tangan Abel. Baru saja Azal ingin melangkahkan kakinya, mengikuti Abel dan Alva, sopirnya pun datang menghampirinya. Tuan muda, panggil sang sopir. Ya, ucap Azal memberhentikan langkahnya. Maaf Tuan muda, tadi Tuan Beller menelpon Tuan meminta kita untuk segera pulang karena ada yang ingin dibicarakan. Baiklah, ucap Azal berjalan menuju mobilnya. Dia lupa jika sudah bilang kepada Abel ingin bertemu dengan Mami Abel dan Alva. Sementara itu Diva masih menelpon. Diva, kau dan anak-anak di mana? Aku di rumahmu sekarang, ucap Dimas di seberang telepon. Maaf Dimas, aku lupa mengabarimu jika aku dan anak-anak sekarang berada di TPU. Begitu ya? Baiklah kalau begitu aku akan ke sana. Tidak Dimas, tidak usah, kami akan pulang sebentar lagi. Jika kau ingin menunggu, tunggu saja, oke? Oke, baiklah, ucap Dimas mematikan telepon secara sepihak. Mami, ada yang ingin bertemu dengan Mami, ucap Abel menarik tangan Diva. Siapa sayang? Tanya Diva membalikan badannya. Ucap Alva dan Abel terputus saat melihat di belakang mereka sudah tidak ada siapa-siapa. Siapa sayang? Kok gak ada? Tanya Diva bingung. Mami, tadi ada seseorang yang sangat mirip dengan Kak Alva. Bahkan dia ingin bertemu dengan Mami, ucap Abel bingung. Iya, tetapi mengapa dia tiba-tiba hilang ya? Ucap Alva tak kalah bingungnya. Mirip Alva, ucap Diva menatap lekat kedua anaknya. Iya Mami, benar, matanya, rambutnya, bahkan wajahnya, ucap Abel. Jantung Diva berdegup kencang mendengar ucapan dari sang anak. Ciri-ciri yang disebutkan Abel sangatlah mirip seperti Azal. To be continued.